kasihan Muhibbin. Ada 7 alasan saya membuat simpulan kasihan Muhibbin, seolah nasab yang tidak terkonfirmasi itu harus dipaksakan, bahkan untuk dipercaya sedemikian sehingga masuk dalam ranah-ranah yang terkait dengan keimanan, seolah-olah kalau nggak percaya kan Ba'alwi terkonfirmasi ke Nabi tidak dapat syafaat lah, matinya mati kafir lah, dan lain sebagainya. Kasihan Muhibbin, memahami klan Ba'alwi itu belum utuh, sehingga kita perlu tetap rileks, berdialog dengan saudara-saudara kita yang menjadi Muhibbin, dan tentu diiringi dengan penuh kasih sayang, tidak ada kecurigaan apapun, tanpa kebencian. Sama halnya juga kita nggak boleh benci dengan klan Ba'alwi, meskipun kebanyakan mereka juga terlalu dalam mengglorifikasi klan Ba'alwi dan memaksa untuk harus terkonformasi kepada Nabi dengan melibatkan putra-putra negeri ini. Fenomena yang ekstrim yang ingin diterapkan para klan Ba'alwi kepada para Muhibbin ini benar-benar membuat para Muhibbin harus betul-betul kita sayangi, dan pelan-pelan kita memberikan perspektif baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti yang saya sampaikan ini bentuk tidak langsung, artinya melalui sosial media. Kalau tidak langsung seperti ini kan siapa tahu dari para Muhibbin ngumpet-ngumpet menyaksikan pernyataan saya seperti ini kan nggak malu. Kalau secara langsung mereka kan bisa jadi malu, bisa jadi sudah antipati itu. Lah, ada 7 alasan saya membuat simpulan kasihan Muhibbin. 1, mereka itu tidak memahami sejarah, relevansi bukti sezaman terkait dengan fakta sejarah. Apalagi sudah terkena doktrin tidak perlu bukti sezaman. Kalau nasab itu tidak diarahkan untuk ke arah kapitalisasi, politisasi, dan hegemoni hanya sekedar untuk kebutuhan privat atau kebutuhan internal keluarga, tidak apa-apa, tidak perlu ditanyakan data-data bukti sezaman segala, percaya aja. Tapi ini konteksnya klan Ba'alwi ini kan ingin mendominasi, ingin dominan, yang diarahkan untuk kepentingan yang luar biasa, baik dari konteks kebudayaan politik maupun pembelokan ilmu pengetahuan untuk menguatkan klan Ba'alwi. Kalau arahnya ke sana memang harus bukti sezaman itu harus betul-betul ditampakkan, karena ini menyangkut dengan sensitivitas emosi keagamaan umat min ummati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kasihan Muhibbin karena belum memahami adakah ulama klasik yang meragukan keabsahan klan Ba'alwi. Ada, bisa dikonfirmasikan ke Kiai Imad langsung bagaimana kebenaran Imam Tobari, bagaimana kebenaran Imam Ibnu Hibban,
kebenaran Ibnu Hajar al-Asqalani, kebenaran Imam Asy-Sakhawi, apakah benar mereka itu meragukan nasab klan Ba'alwi terkonfirmasi ke Nabi? Coba ditanyakan para muhibbin. Saya kira perlu secara tulus menanyakan kepada Kiai Imaduddin Utsman. Kalau ditanya oleh beberapa teman, ya langsung saya suruh aja mengikuti perkembangan atau mendownload, membaca tesis Kiai Imaduddin Utsman, mengikuti jejak digital beliau yang dalam beberapa kesempatan telah menyampaikan panjang lebar. Karena yang menyampaikan temuan Kiai Imad, ya biar Kiai Imad yang memiliki otoritas sumber terkait dengan kenasaban ini. Saya kan dalam konteks merespon secara akademik atas tesis ini, bukan sebagai penemu tesis, sehingga teman-teman bisa langsung konfirmasi kepada pemilik tesis ini, yaitu Kiai Imaduddin Utsman. Yang ketiga, ya, mereka tidak memahami posisi kerja ilmiah atau riset Kiai Imaduddin Utsman terkait dengan fenomena habaib yang muncul. Sebenarnya ini betul-betul menyegarkan keraguan. Paling tidak dengan memahami tesis Kiai Imad bisa tercerahkan dan terbebaskan dari belenggu sistem kelas sosial yang mereka ciptakan, yang betul-betul bertentangan dengan kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Dan itu tidak sulit kita menemukan sikap-sikap klan Ba'alwi yang bertentangan dengan kemanusiaan, keadilan, dan persamaan itu. Ini harusnya kalau tulus berterima kasih kepada Kiai Imaduddin Utsman yang telah membongkar di balik sikap atraktif atau teatrikal para habaib di sosial media yang kontrari salah itu. Ada nggak sesuatu di balik itu, fenomena itu semua, sebagai dasar untuk tetap mencintai mereka, mengkritisi mereka, atau bahkan menegur mereka yang dengan sistem klan Ba'alwinya itu selalu menggunakan legitimasi sebagai cucu Nabi, tapi dengan pola teatrikal dan sikap-sikap atraktif yang kontrari salah seperti itu. Dan paling tidak dengan adanya tesis ini, kita bisa lebih leluasa untuk mengingatkan, menegur, bahkan bila perlu memarahi, karena selalu melegitimasi klan mereka sebagai cucu Nabi yang notabene itu adalah Nabi kita semuanya, junjungan kita semuanya, Nabi Mustafa Muhammad SAW. Catatan yang keempat, berangkat dari rasa kasihan kita pada muhibbin karena tidak memahami klan Ba'alwi secara utuh. Paling tidak kita bisa berharap kepada para muhibbin untuk membaca bagaimana karya-karya Ba'alwi yang sangat mudah diakses, sangat bertentangan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya jika teman-teman mau membaca serius, akan terasa takiyah Ba'alwi itu. Kalau yang nggak sempat membaca bisa ngikuti bedah-bedah kitab Ba'alwi yang disampaikan oleh Kiai Haji Aziz Jazuli. Beliau sosok muda yang sangat intens dalam diskursus ini,
membedah, mengkaji kitab-kitab karya dari klan Mbah Alwi, dan sangat mumpuni dari hasil bacaan beliau. Beliau tidak hanya membaca teks, tapi juga mencoba mengkontekstualisasikan dengan fenomena HPF yang ada di sekarang ini. Betul-betul ada nuansa kajian hermeneutik, tidak hanya perspektif tekstual saja. Menariknya dari kajian Gus Aziz di situ. Catatan kelima, paling tidak Muhyiddin itu saya berharap bisa membaca di era kolonial peran-peran Utsman bin Yahya dalam mensupport, membackup, bahkan melegitimasi melalui fatwa-fatwanya terhadap gerakan kolonial yang mengorbankan banyak nyawa itu, terkait kasus Cilegon misalnya, kasus Aceh misalnya, dan itu punya dampak yang luar biasa terhadap masyarakat atau tokoh-tokoh Nusantara ini yang menjadi korban kolonial. Ini real, sejarah real. Kemunculan tokoh-tokoh dari klan Mbah Alwi di tengah studi Aturos atau ilmu-ilmu keislaman itu sebenarnya masih bisa diteliti ulang, atau paling tidak kita bisa menanyakan apakah itu menjadi sebuah arus kajian utama para ulama Nusantara, atau persinggungan studi atau kajian, atau dalam konteks studi ilmu kita itu istilahnya istifadah, mengambil manfaat. Dalam dunia keilmuan itu ya wajar mengambil manfaat keilmuan antara ulama satu dengan ulama yang lainnya. Tetapi itu kan tidak harus diglorifikasi, karena toh ulama-ulama Nusantara ini sebelum bertemu dengan ilmuwan dari klan Mbah Alwi, mereka ini sudah belajar melalui arus utama kajian ulama Nusantara, yang artinya sebelum bertemu dengan ulama dari klan Mbah Alwi itu sebenarnya ulama-ulama Nusantara ini sudah pada alim, meskipun tidak dipungkiri di situ ada beberapa ulama yang punya catatan sanad dengan ulama dari klan Mbah Alwi. Tapi kan bukan berarti harus diglorifikasi, karena itu bukan sumber arus utama keilmuan, tapi semacam bentuk proses dialektika keilmuan yang ranahnya itu ranah istifadah, mengambil manfaat keilmuan dalam proses diskursus, bukan dari sumber arus utama keilmuan yang betul-betul dari nol mendidik santri sampai yang lebih tinggi misalnya, yang itu sebenarnya sudah dikuatkan dalam arus utama kajian Aturos di tengah ulama Nusantara sendiri sebelum bersinggungan dalam mengambil manfaat dalam diskursus ini, atau yang sering kita sebut dengan istilah istifadah. Tapi bentuk istifadah ini kan tidak harus diglorifikasi seolah-olah sebagai sebuah hegemoni untuk menciptakan kelas ilmu dari klan Mbah Alwi ini, ya seolah-olah kalau nggak ada ini nggak bisa apa-apa. Padahal kalau namanya proses istifadah itu ya bisa saling memberi manfaat untuk bisa saling take and give lah kalau proses istifadah itu. Jadi tidak perlu diglorifikasi sedemikian hingga, karena itu sesuatu yang wajar dalam diskursus
dialektika diskursus keilmuan. Tapi ala kulli hal biasa ulama-ulama kita dulu sebelum muncul dialektika diskursus keilmuan itu sudah matang di tingkat dasar, di tingkat menengah dengan ulama-ulama Nusantara sendiri. Kemudian catatan yang ketujuh, sebenarnya Muhyiddin bisa memahami bahwa upaya dari klan Ba'alwi menciptakan kelas, seolah-olah di situ ada majikan dan ada pribumi, seolah-olah pribumi itu rendah di mata mereka. Ini kan bisa kita saksikan dari ceramah-ceramah yang tersebar dari klan Ba'alwi. Jangankan mengungguli Habib, setara aja tidak boleh misalnya. Dan fenomena itu kan sudah sangat kita baca, sangat mudah kita baca, dan itu jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Kalau Muhyiddin ini betul-betul sadar betul dalam proses bagaimana kesetaraan antar umat manusia, dan Allah betul-betul telah memuliakan anak cucu Adam, dan yang paling mulia di antara anak-anak cucu Adam itu adalah orang-orang yang paling bertakwa dan yang memiliki ilmu, sehingga ras yang harus dijadikan dasar untuk menciptakan kelas sosial, untuk merendahkan komunitas yang lain, ini jelas-jelas bertentangan dengan teks kewahyuan, teks kenabian, dan secara umum bisa dirasakan sesuatu yang bertentangan dengan kemanusiaan, keadilan, dan persamaan itu pasti bertentangan dengan perspektif universal umat manusia, dari kalangan manapun, dari kawasan manapun, dari kultur manapun, karena itu sudah universal. Saya kira itu alasan mendasar kita kasihan Muhyiddin, karena memang dari ketujuh catatan ini harus kita sampaikan untuk membangun pembebasan dan pencerahan. Lebih-lebih untuk para kiai, para gus, itu lebih baik keilmuan, kemampuan di bidang kajian aturos itu menjadi bagian instrumen yang tujuan utamanya adalah yang akan berdampak pada membangun kesetaraan dalam konteks kemanusiaan, kesetaraan dalam konteks keadilan, yang di situ betul-betul ilmu atau hasanah yang betul-betul bisa menguatkan gerakan intersubjektivitas kita, keterlibatan kita untuk membebaskan dan mencerahkan umat manusia dengan konsekuensi mengikuti jejak Nabi Mustafa Muhammad SAW. Adalah sosok yang memiliki sifat azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, atau sosok Nabi yang bisa kita jadikan panutan, yang betul-betul memiliki komitmen tinggi di dalam menguatkan intersubjektivitas, dan itu bisa kita ikuti sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Beliau Nabi Muhammad adalah sosok yang habibil mahbub, syafil ilali wa mufarrijil kurub. Ini kan menarik ini, sehingga kita jangan berhenti pada kemampuan membaca aturos, kemampuan dalam hasanah aturos saja, tapi juga bagaimana kemampuan itu bisa lebih menguatkan intersubjektivitas kita atau keterlibatan kita
untuk membebaskan dan mencerahkan umat manusia, paling tidak yang ada di sekeliling kita, sehingga tidak jatuh, tidak terhegemoni oleh klan-klan tertentu yang jelas itu bertentangan dengan risalah, asnaturos, atau bahkan bertentangan dengan sistem intersubjektivitas yang dilakukan Nabi sebagai sosok yang azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim, atau yang digambarkan dalam sebuah sholawat Nabi itu, Nabi adalah sebagai sosok yang habibil mahbub syafil ilali maufarijil huruf. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.